Oke, dan selamat datang kembali teman-teman di tutorial Goro 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan belajar teman-teman mengenai yang namanya material. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara membuat benda 3 dimensi seperti bola, kotak, dan silinder, maka di pertemuan kali ini teman-teman kita akan belajar bagaimana cara memberikan tekstur pada masing-masing benda ini atau memberikan warna pada masing-masing benda ini. Nah, kalau teman-teman ingat di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa setiap mesh instance akan memiliki yang namanya material. Kita lihat silinder punya, kotak punya material, dan bola juga punya material. Nah, material ini teman-teman adalah caranya kita memberikan warna, caranya kita memberikan pola pada benda 3 dimensi kita. Kenapa disebut material, teman-teman? Karena material itu bukan cuma sekedar warna. Kalau warna mungkin disebutnya color mungkin ya, teman-teman ya. Tapi karena material ini juga seakan-akan menentukan si benda yang kita buat ini, bahannya terbuat dari apa? Apakah dia itu besi? Apakah dia itu kaca? Apakah dia itu mungkin benda yang kasar atau benda yang halus gitu. Nah, itu semua ditentukan lewat material yang kita punya. Nah, di sini contohnya kita punya si bola ini. Kita akan berikan material. Caranya adalah kita klik materialnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada dua pilihan material. Ada new shader material atau new spatial material. Nah, kita akan menggunakan teman-teman yang spasial dulu. Yang shadernya ini mungkin kapan-kapan kita belajarnya teman-teman ya. Jadi shader ini sebenarnya kalau teman-teman sudah mengikuti video saya yang 2 dimensi, teman-teman sudah tahu yang namanya shader material itu kurang lebih kayak gimana ya. Jadi kita coding sendiri gitu, cara nanti memberikan warna dan teksturnya. Tapi kalau spatial material kita akan pakai, ini akan sedikit lebih mudah daripada shader, jadi kita nggak perlu coding, tapi kita tinggal pasang parameter-parameternya. Nah, kita akan pilih aja new spatial material di sini. Kalau kita pilih new spatial material, kita akan punya sebuah material yang berwarna putih di sini sebagai material default kita. Ini bentuknya bulat begini bukan karena dia bentuknya bola. Kalau kita bikin di kotak juga, kalau kita bikin material, spatial material, kita akan punya materialnya bentuknya bulat. Ini udah dari sonongnya begitu teman-teman ya. Kalau kita klik teman-teman, kita akan punya di sini detail parameter yang bisa kita ubah-ubah untuk mengubah tampilan dari bola kita. Nah, di sini teman-teman kita punya banyak banget pilihan tentang material ini, jadi saya tidak akan sempat buat bahas semuanya di video kali ini. Video kali ini cukup untuk membahas hanya yang basic-basic aja yang mungkin teman-teman bakal pakai gitu ya di waktu dekat. Mungkin nanti kalau kita sudah membahas hal-hal yang lebih advance lagi, kita akan balik lagi membahas apa yang dimaksud dengan masing-masing parameter ini. Oke. Nah, parameter pertama yang paling penting yang bisa kita pakai di sini ada yang namanya albedo, teman-teman. Albedo di sini, kalau kita lihat, ini kalau zaman dulu mungkin namanya diffuse, teman-teman. Jadi memberikan warna pada si benda 3 dimensi kita. Kita punya color dan punya tekstur. Jadi albedo itu punya color dan punya tekstur. Color itu adalah warna dari bendanya, tekstur adalah teksturnya atau gambar yang ditempel pada benda tersebut. Jadi kalau kita pilih color di sini, saya bisa ganti colornya dengan mengubah warna-warna di sini. Kita bisa ganti warnanya bebas, teman-teman. Ada RGB-nya di sini dan juga ada alfanya. Walaupun sebenarnya alfanya di sini nggak jalan, teman-teman. Kenapa nggak jalan? Karena sebenarnya nanti kalau teman-teman pengen bikin dia supaya transparan, teman-teman harus nge-set materialnya di bagian flex di sini untuk transparan. Jadi flex di sini sebenarnya ada menyatakan beberapa pilihan, beberapa kebolehan ya teman-teman ya, true false di sini yang menyatakan sifat daripada benda kita. Contoh-contohnya itu adalah salah satunya adalah transparan. Selain itu juga ada yang namanya unshaded misalkan. Unshaded itu artinya tidak dikasih warna, tidak dikasih bayangan, tidak terkena cahaya gitu ya. Nah, itu color teman-teman, kita bisa ubah sesuka kita warnanya. Saya gantikan balik lagi aja ke putih. Nah, di sini teman-teman sebenarnya kalau kita lihat ini nggak putih banget ya teman-teman, karena di sini semua benda 3 dimensi kita itu rada biru. Kenapa biru? Karena sebenarnya dia memantulkan si langit biru yang di atas ini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngubah langit biru yang dari sini, kita akan ngubahnya nanti ada caranya teman-teman. Kita akan membicarakan itu nanti gitu ya. Di video berikut-berikutnya gitu ya. Sekarang kita ngomongin dulu langsung tentang material lanjutnya. Jadi selain color, kita punya tekstur. Tekstur ini bisa kita isi dengan gambar, teman-teman. Kalau kita klik di sini, kita bisa lihat ini adalah beberapa pilihan tekstur yang kalau kita pengen bikin sendiri teksturnya, kita bisa bikin menggunakan ini. Ya, tapi kalau kita pengen pakai gambar, tinggal kita tarik aja gambar yang kita pengen ke sini. Nah, untuk tekstur ini sebenarnya kita bisa pakai gambar apapun. Cuma di sini saya memilih untuk menggunakan gambar tekstur yang sudah jadi. Jadi saya ambil teman-teman di dalam sebuah website. Website yang saya sarankan teman-teman namanya CC0 Tekstur.
Nah, ini isinya udah ada tekstur yang bisa kita pilih, teman-teman. Ada yang bayar, ada yang tidak bayar, ada yang gratis ya, teman-teman. Teman-teman bisa pilih, klik aja di salah satu tekstur ini, nanti kita akan dapat downloadannya gitu. Biasanya satu tekstur yang ada di sini itu akan terbagi jadi beberapa file sekaligus. Nanti akan saya jelaskan maksud dari file-file ini apa. Tapi kalau teman-teman pengen pakai file sendiri juga nggak apa-apa, cobain aja ya. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita akan menggunakan di sini ada beberapa tekstur yang sudah saya download dari sana ya. Saya akan menggunakan brick wall di sini. Nah, si brick wall ini punya banyak file sebenarnya kalau kita lihat ya. Kita punya brick wall ambient occlusion, brick wall base color, brick wall height, brick wall metallic, brick wall normal, brick wall roughness. Ini semua file yang saya punya. Nah, saya akan coba di sini menggunakan file yang base color. Jadi biasanya kalau kita punya banyak file seperti ini, cari yang base. Yang base itu adalah yang tekstur awalnya, tekstur utamanya. Jadi kita akan pakai yang base ini. Kalau teman-teman lihat isinya begini. Ini adalah tekstur yang saya mau pasang ke si bola saya. Jadi saya akan pilih bolanya lagi. Saya akan tarik si brick wall ini ke dalam si teksturnya. Dan kita bisa lihat sekarang si brick wall saya ini akan punya tekstur kotak ini akan ditempelkan ke situ. Jadi caranya untuk kita memberikan gambar atau warna ke dalam benda tiga dimensi adalah kita seakan-akan menempelkan si JPG ini, PNG ini ke benda itu. Jadi kalau saya pengen pasang, tinggal tempel aja, tarik aja begitu ya teman-teman ya. Atau kita juga bisa pilih, klik di sini terus di load begitu ya. Nah ini kalau saya klik teman-teman, bisa kita load, bisa kita clear, sama kayak kalau masuk pertama kali mungkin teman-teman sudah pernah pakai sprite di Godot ya sama kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa load, kita bisa clear, bisa kita save juga teman-teman. Itu teksturnya. Nah, sama juga teman-teman ini warnanya juga jadi kayak biru karena di sini ada pengaruh dari langit. Kalau pengen dihilangkan mungkin saya pasang cahaya aja ya biar kelihatan gitu ya, supaya warnanya seperti aslinya. Kita akan tambahkan cahaya. Saya akan tambahkan sebuah omni-light. Ini kalau teman-teman belum ngerti tentang cahaya itu berikutnya teman-teman, jadi jangan khawatir. Nah, sekarang kalau saya terangin, teman-teman bisa melihat bahwa si lampunya ini, si bendanya ini aslinya bukan berwarna biru, teman-teman, tapi warnanya sesuai dengan warna yang teksturnya kita berikan. Nah, ini juga hal yang sama bisa kita lakukan juga di kotak ataupun dengan silinder juga. Jadi kalau kita pilih yang kotak, kita punya material yang sama, kita cari albedo. Albedonya itu kita kasih teksturnya, kita kasih misalkan yang lain ya, kita kasih yang kayu deh, wood parquet ini, kita cari yang base colornya, kita tarik. Atau jangan pakai kayu deh, kita kan cari dulu gambar yang saya punya aja nih, ini gambar saya yang saya bikin sendiri. Kita akan pasang tekstur saya. Nah, ini teksturnya gambar Godot Indonesia. Kita pasang seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan tekstur kita sendiri, teman-teman. Jadi nggak perlu selalu harus ngambil dari orang lain, kita bisa bikin tekstur kita sendiri. Cuma nanti ada caranya, teman-teman, untuk kita bisa memasang tekstur dengan benar gitu ya. Saat ini kita pasang default dulu aja. Atau kita ganti deh jadi word parquet lagi deh, supaya lebih cantik sedikit kelihatannya. Nah, kayak begini ya. Jadi kita punya yang brick, kita punya yang parquet seperti ini. Oke, nah selain daripada kita punya albedo, apa option lain yang bisa kita gunakan? Ya, selain itu kita punya di sini ada yang namanya metallic dan ada yang namanya roughness. Jadi roughness itu menentukan apakah si benda saya ini kasar atau tidak permukaannya ceritanya. Jadi kalau roughness-nya 1 berarti bendanya kasar. Artinya si bendanya itu tidak halus. Ya, namanya kasar tidak halus ya. Kalau kita kurangin si roughness jadi 0, misalkan. Sebetulnya teman-teman lihat aja ya hasilnya ya. Kita kan melihat si bendanya ini berubah jadi seakan-akan kayak dia kaca begitu, kayak dia suatu permukaan yang licin begitu kan. Kalau kita naikin roughness-nya, dia akan berkurang sifat kekacaannya itu. Sehingga dia jadi tidak lebih memantul. Sehingga kalau roughness-nya 0, dia jadi lebih mantul gitu ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Nah, di sini juga teman-teman kita bisa tambahin tekstur sebenarnya. Ada tekstur di sini menyatakan si roughness-nya ini bisa disesuaikan sesuai dengan gambar yang saya berikan. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian yang brick tadi, kita punya ada satu juga bagian yang namanya brick wall roughness. Jadi kita bisa lihat di sini ada brick wall yang roughness-nya kayak begini. Nah, si gambar ini teman-teman bisa kita pasang juga di parameter roughness untuk supaya roughness-nya itu sesuai dengan gambar. Nah, oke, jadi kalau kita misalkan bola ini, saya pasang roughness-nya menggunakan gambar ini, teksturnya, kan setiap metalik, roughness ya, roughness punya tekstur, kita pasang di sini. Nah, kita bisa lihat hasilnya jadi begini, teman-teman. Ini kalau tidak ada, ini kalau ada. Ya, sedikit berbeda ya, teman-teman, ya, karena dia menyesuaikan dengan si gambar yang ada di sini. Mungkin kalau belum kelihatan, nanti kita ngomongin soal normal map, bisa lebih kelihatan, teman-teman. Nah, oke.
Kita matiin dulu aja. Nah, itu roughness. Nah, kita juga punya yang namanya metallic, teman-teman. Metallic ini menyatakan apakah si benda yang saya punya ini lebih ke arah benda yang lebih menyerupai logam atau enggak, gitu ya. Ya, kalau yang namanya logam kan ada mantul juga, teman-teman. Jadi sifatnya lebih bentuknya kayak logam. Contohnya, misalkan saya kurangin si roughness-nya ini jadi 0, kayak kaca ya, teman-teman. Kemudian saya tarik metallic ke atas. Kita akan lihat dia jadi lebih legam, jadi kayak kaca beneran gitu ya. Kayak logam di sini. Oke, nah metalik juga sebenarnya teman-teman punya namanya tekstur juga di sini. Teksturnya juga bisa menyatakan kalau kita pengen metaliknya seperti apa, kita juga bisa pasang di sini kayak begini. Ini metalik yang sudah sesuai dengan gambar yang saya punya, yaitu hitam doang sih sebenarnya gambarnya. Jadi setiap tekstur yang kita download dari Search Channel ini biasanya punya beberapa map, dan map ini nanti bisa dipasang sesuai dengan nama filenya di dalam si Godot ini. Nanti masing-masing punya efeknya sendiri, teman-teman. Jadi untuk tekstur yang metalik ini nanti akan menentukan bentuk metaliknya seperti apa sesuai dengan gambar yang kita miliki. Berikutnya kita punya namanya emission. Emission ini menentukan apakah si benda yang saya punya ini bercahaya atau enggak, bisa mengeluarkan cahaya atau enggak, mengemisikan cahaya atau enggak. Kalau kita enable, teman-teman, kita bisa lihat, kita bisa punya emission, punya energi. Di sini kita bisa tambah emissionnya, misalkan pengen warna merah, maka si bola yang saya punya ini akan seakan-akan dia bercahaya merah, begitu. Kita bisa kasih energinya juga nambah. Kalau makin lama jadi makin putih begitu ya. Atau kita bisa pilih juga untuk atur operatornya mau multiply atau mau blend, ini cahayanya pengen add atau multiply. Ini kayak kayak blending optionnya kalau teman-teman pakai Photoshop atau pakai image processing software yang lain juga kayak begitu ya teman-teman ya. Kita juga bisa pasang tekstur juga kalau kita pengen supaya emissionnya ini sesuai dengan gambar yang kita miliki. Juga bisa. Kalau teman-teman belum nangkap gudangnya, nggak usah dulu aja, kita false-in aja. Selain daripada enable, kita punya normal map. Nah, normal map ini mungkin lebih kelihatan teman-teman dibanding option-option yang lain. Kan lebih mudah untuk melihatnya gitu ya. Jadi kita akan pasang normal map di sini, kita enable. Kita punya tekstur di sini, ada punya yang namanya normal di sini. Normalnya kayak begini teman-teman. Warnanya aneh ya, ada warna kuningnya, ada warna ininya gitu kan. Nah, si normalnya ini mau saya pasang ke si bola saya. Nah, sekarang kalau saya pasang bolanya, normal ini, kita cek ya. Nah, kalau yang ini langsung kelihatan ya teman-teman ya. Dengan menggunakan normal map, si bola yang saya punya ini seakan-akan jadi punya tekstur, seakan-akan jadi kayak timbul ya. Ada yang timbul, ada yang tenggelamnya gitu ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya si bola ini tidak punya bagian yang timbul ataupun tenggelam. Jadi kalau kita lihat aslinya bolanya itu begini. Dan kalau kita pasang normal map itu sebenarnya juga tidak efek pada vertexnya, tidak efek pada mesh-nya, tidak efek pada poligonnya. Tapi kita dapat melihat seakan-akan ada kayak timbul, ada kayak tenggelamnya. Tergantung by the way scale-nya ini. Jadi kalau scale-nya kita naikin, ini jadi tambah dalam, kalau yang tadi berkurang, kalau misalnya ke sana berarti makin ke bawah gitu ya, kebalikannya. Jadi kita kayak emboss atau bevel gitu mungkin kalau di bahasanya image processing gitu ya teman-teman. Nah, kok bisa gini? Apa sih penyebabnya si tekstur ini bisa menghasilkan seperti ini? Nah, kalau didetailkan teman-teman, ini bakal jadi satu video lagi gitu ya, bagaimana cara kerjanya si tekstur normal ini, tapi saya akan jelaskan secara singkat aja supaya teman-teman tahu efeknya daripada si tekstur-tekstur yang kita pasang ini untuk setiap option yang ada di sini. Jadi gini teman-teman, kita kan punya tekstur itu punya base color. Nah, tekstur dengan base color ini adalah warna yang tekstur yang langsung dipakai, jadi langsung ditempelin aja gitu ya dengan gambar kita. Tapi kita juga punya beberapa tekstur-tekstur lain yang bukan base color, kayak misalkan tadi yang normal, kayak misalkan nanti ada yang ambient occlusion, ada juga misalkan ada yang lain juga kayak roughness dan lain-lain. Nah, kalau untuk tekstur-tekstur yang seperti itu, kita bisa lihat teman-teman warnanya itu aneh-aneh. Tekstur height, tekstur metallic, tekstur normal, tekstur roughness kayak begini. Karena masing-masing daripada gambar ini itu menentukan sesuatu, ada informasi tambahan di dalam gambar itu. Contohnya si tekstur normal ya. Tekstur normal itu teman-teman, setiap titik pada gambar di tekstur normal teman-teman, itu sebenarnya berisi RGB. Itu udah teman-teman udah tahu ya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Tapi masing-masing RGB ini pada tekstur normal menentukan sebenarnya sebuah nilai rahasia, teman-teman. Apa rahasianya? Kalau 1,100 seperti ini, maka sebenarnya ini menyatakan sebuah vektor, teman. Jadi kita mau bilang, di titik ini, vektor normalnya ke arah mana? Jadi RGB yang di sini bukan warna yang pengen disimpan di sana, tapi sebenarnya RGB di sini itu yang nyimpennya itu adalah sebuah vektor.
Jadi setiap piksel pada gambar di tekstur normal itu menentukan sebuah vektor. Nah, vektor apa itu? Vektor normal. Nah, makanya kenapa namanya tekstur normal gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita punya sebuah permukaan gitu ya teman-teman ya, dan sebuah permukaan ini itu punya sebuah vektor normal. Nah, vektor normal ini adalah biasanya tegak lurus dengan permukaannya, normally. Efeknya apa sih vektor normal ini dengan permukaan ini? Efeknya adalah kalau kita punya sebuah cahaya yang masuk, maka cahaya itu akan dipantulkan nanti berdasarkan si vektor normal tersebut. Oke, nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah permukaan lurus seperti ini, biasanya vektor normalnya untuk setiap titik di permukaan tersebut ya sama. Tapi di sini, di dalam 3D ini, supaya kita bisa mendapatkan permukaan yang walaupun lurus seperti ini, tapi kelihatannya kayak ada ketinggiannya, ada yang dalam, ada yang naik, maka kita bikin supaya vektor normalnya kemana-mana, teman-teman. Jadi kita bikin sebuah permukaan yang vektor normalnya itu tergantung permukaan itu naik atau turun, gitu ya. Kayak begini contohnya. Jadi mungkin kalau misalkan si permukaannya pengen naik gitu ya, kita akan punya misalkan something like this. Misalkan di sini dia begitu, terus nanti dia kayak begini gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu ada kayak permukaannya gitu, nah vektor normalnya gitu ya. Jadi kayak seakan-akan dia punya permukaan yang ke dalam atau naik, padahal sebenarnya vektor normalnya aja yang diubah, sehingga nanti pencahayaannya akan membuat kayak bayangan. Jadi bayangan itu yang nanti kita anggap, gitu kita lihat, oh si gambarnya kayak turun atau naik gitu ya. Nah, kalau teman-teman pengen penjelasan lebih lanjut lagi, silahkan ngomong aja di kolom komentar, kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi untuk saat ini, teman-teman bisa tahu bahwa setiap tekstur yang kita masukin ke dalam material ini, fungsinya beda-beda. Contohnya ini tekstur normal. Nanti ada tekstur-tekstur yang lain, teman-teman. Nah, contohnya di sini setelah tekstur normal, kita juga punya yang namanya ambient occlusion. Nah, ambient occlusion ini nanti menentukan sebenarnya adanya bayangan tambahan, bayangan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Jadi bayangan yang terhasilkan dari pencahayaan global ambient. Nah, kalau teman-teman belum ngerti apa yang saya maksudkan, nggak apa-apa, tapi anggap aja ini bayangan tambahan yang terbentuk dari dirinya sendiri, gitu aja ya. Jadi kalau saya tambahkan ambient occlusion ini, kalau saya enable, itu juga bisa tambahkan sebuah prequel ambient occlusion sebagai tekstur. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Ini saya off, on, off, on. Kita bisa lihat hasilnya lebih realistis kalau kita menggunakan ambient occlusion. Mungkin lebih enaknya kalau saya matiin ini teksturnya ya. Nah, karena kan kita habisin dulu yang tekstur albedo-nya. Jadi albedo-nya saya buang dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini hasilnya si bolanya setelah saya tambahkan si normal map juga ambient occlusion. Kalau saya matiin ambient occlusion ya, dia akan jadi seperti ini. Ini tanpa ambient occlusion, ini dengan ambient occlusion. Jadi kelihatan lebih realistik ya teman-teman ya. Karena ada bayangan yang terbentuk dari dirinya sendiri itu. Oke. Nah, ini saya tambahkan lagi tadi si teksturnya yang prequel tadi ya. Tapi mungkin yang berikutnya lebih penting lagi ada yang namanya UV, teman-teman. Nah, ini saya mau jelaskan dulu yang namanya UV itu apa ya teman-teman. Jadi anggaplah teman-teman kalau misalkan kita punya sebuah tekstur. Tekstur yang mau kita pasang pada sebuah permukaan 3 dimensi nih ceritanya ya. Permukaan 3 dimensi. Maka permukaan 3 dimensi kan punya vertex ya teman-teman. Vertex ini kan titik sudut yang seperti kita omongin ya. Ada vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. Vertex 1 punya posisi. Posisinya itu kan ada bentuknya ada X, Y, Z gitu kan. Ini punya posisi. Nah, tapi selain posisi teman-teman, kita juga punya yang namanya UV teman-teman. UV itu nilainya cuma 2. Ada U, ada V. Nah, UV ini apa teman-teman? UV ini adalah koordinat dari teksturnya. Jadi misalkan teksturnya kita punya begini gitu ya. Nah, kalau kita punya tekstur seperti ini teman-teman, maka sebenarnya tekstur ini punya koordinat sendiri. Koordinat tekstur namanya. Koordinat teksturnya ini 0,0-nya di sini teman-teman. Ini 1,1 misalkan ya. Nah, koordinat tekstur inilah yang disebut sebagai UV. Jadi nanti kalau misalkan kita mau pasang titik yang ini ke V2, maka V2 itu UV-nya adalah 1,1. Kalau kita pengen pasang titik yang ini ke V1, maka V1 UV-nya adalah 0,1. Gitu ya teman-teman. Nanti kalau kita ngomongin soal memasang UV kita sendiri, mungkin nanti kita akan detailkan lebih lanjut lagi. Tapi kurang lebih, ini adalah caranya kita memetakan si tekstur kita ke dalam benda 3 dimensi kita. Nah, efeknya apa teman-teman? Efeknya jadinya kalau kita punya UV seperti itu, berarti sebenarnya kita bisa bikin supaya si gambar ini
dipasang berkali-kali di sini. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi kalau UV-nya di sini kita pasang jadi 2 kali lipatnya, misalkan ini UV-nya kan tadinya 0,1, berarti kan masangnya di sini. Tapi kalau nanti kita 0,2, berarti kita masangnya di atasnya kan. Kalau di atasnya biasanya gambarnya diulang, teman-teman. Jadi kita akan punya 2 gambar. Jadi kalau 0,1, di sini 0,1 gambarnya cuma 1 begini, nanti pasangnya. Kalau 0,2, teman-teman, kita akan punya gambarnya 2. Ini kurang lebih aja ya penjelasannya ya. Jadi teman-teman nanti kalau pengen tahu lebih detailnya lagi, kita bisa bahas ketika kita sedang bikin benda 3 dimensi kita sendiri. Nah, sekarang teman-teman kita mau ada scale UV di sini, ada pilihan UV di sini. Ini buat apa, teman-teman? Nah, UV scale di sini bisa menentukan kita pengen si gambar yang kita pasang ini ada berapa kali di dalam benda kita, gampangnya gitu. Jadi kita bisa set di sini UV-nya misalkan 2, maka UV si gambarnya itu berulang 2 kali ke arah X, teman-teman. Nah, kalau dia 2 juga, dia akan berulang 2 kali ke arah Y. Jadi gambarnya lebih kecil. Kalau kita bikin dia jadi gede, misalkan 10, kita bisa lihat kita punya brick yang lebih kecil. Tapi kalau kita kecilin, teman-teman, misalkan 0,5, gitu, kita akan punya brick yang jauh lebih besar. Ini tergantung dari keperluan kita, teman-teman. Nah, selain itu juga, teman-teman, si material ini juga bisa kita save, teman-teman. Jadi kalau kita udah punya sebuah material yang kira-kira bakal kepake lebih dari sekali, kita bisa save materialnya dengan cara kita klik aja di sini, kita save aja kayak biasa ya, kita save. Kita taruh dia di material, misalkan kita bisa bilang ini adalah bata material 2, misalkan. Saya tadi udah punya nyoba-nyoba ya bata material 1-nya. Nah, kalau kita udah punya bata material 2 di situ, enaknya adalah kita bisa pasang bata material itu langsung ke benda lain. Misalkan contohnya si silinder ini. Silinder ini punya material. Kita tinggal tarik aja dari material kita. Ada bata material 2, tarik ke sana. Dan kita akan punya material yang sama untuk si bola dan untuk si silinder. Dan untuk si plane juga nih, yang mesin bawah ini juga bisa kita pasang material yang sama. Tarik aja. Dan kita akan punya material yang sama untuk plane-nya juga. Kayak begitu. Dan enaknya lagi, kalau teman-teman double klik si bata material 2 T-Resnya ini, maka kita bisa ubah-ubah di sini, dan langsung akan mengefek pada semua benda yang materialnya ini. Jadi kalau misalnya kita ubah nih scale-nya nih, nah kita bisa lihat, ini jadi lebih dalam, dan bisa kalau ubah lagi scale-nya, misalkan jadi 4 gitu ya. Ya, kita bisa lihat si teksturnya juga jadi lebih, apa ya, lebih besar gitu. Oh ya, by the way, teman-teman, di sini juga ada offset. Offset ini buat kita ngegeser-geser si teksturnya. Jadi bisa kita atur-atur aja. Nah, di sini saya nggak ngerti juga kenapa ada Z-nya, karena biasanya kita pakai cuma XY doang. Jadi saya nggak tahu kenapa ada Z, tapi kalau kita bisa lihat, Z-nya kayak nggak efek gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Teman-teman silakan boleh mencoba sendiri menggunakan material ini di rumah supaya dapat feel-nya. Ini tuh masing-masing option ini buat apa sih gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.